Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, umur panjang. Kita berada pada malam ke-25 Ramadan. Mugi-mugi malam ini diberkahi. Siapa tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Baik, sebelum kula mulai ini takutkan lupa ini. Nanti tolong takmir masjid memperhatikan dengan seksama. Darus Sholihin ini sudah dalam 2 hari menyalurkan zakat mal lewat takmir-takmir masjid, terutama untuk jamaah yang rutin ngaji. Sudah dari hari Selasa itu Rongkop, Giri Subo, Tepus, Tanjung Sari. Rebu tadi Gedang Sari, Ponjong, Semin, Ngawen, Ngelipat. Nah sekarang tersisa 3 hari. Kemis, untuk Kemis besok Patok, Wonosari, Bantul, Palian. Terus Jumat Pelayan, Karangmojo, Semanu, Saptosari. Terus Sabtu Panggang dan Purwosari. Nah ingat hari-harinya tadi nggih? Jadi ambil sesuai dengan hari. Namun Selang itu masuk Wonosari. Ya. Yang tugas jenengan apa? Takmir masjid tugasnya nyatet nama-nama yang berhak menerima zakat. Ya, nama-nama yang berhak menerima zakat. 10 jatah tiap masjid. Setelah itu hari yang ditentukan tadi jenengan datang ke Darus Sholihin. Nanti kita cek lagi nih. Nanti ada yang ternyata datanya nggak disetujui, maka ditolak. Nanti ada verifikator yang nanti koordinator yang kuatkan untuk diterima atau tidak. Kalau yang datang itu nggak kenal saya nolak nanti. Datang sini, oh jenengan Pak ngertos kantor napa mboten? Oh berarti belum kenal saya. Oh pulang aja Pak. Itu gampang sekali itu. Ada yang datang ke sini kayak gitu loh Pak. Ya, Mas ini tahu pesantren Darus Sholihin nggak? Oh iya Pak di sana itu nanti. Oh berarti belum pernah ke sini. Ah itu wis genah ora ditompo itu wis. Iya. Mungkin kalau ada yang datang terus belum pernah saya kenal gitu, Pak, jenengan kenal saya nggak? Oh kenal, oh ya wes berarti. Nah, nanti kalau dia nggak kenal, oh berarti baru datang di sini, wah itu jelas nggak diterima itu. Nah itu tadi ada tim untuk nyeleksi kemarin kayak Tanjung Sari, Tepus itu ada. Nanti dia seleksi beberapa orang yang datang ke sini, ya. Maka yang belum ambil ada beberapa tempat ini kita belum nunjuk jadi koordinator seperti Selang. Nanti Pak Kartijo bisa koordinasi nanti. Karena kemarin baru dapat yang kota. Yang Gari saya kayaknya dengan Karangtengah nanti Pak Muci. Ya, itu ada beberapa tempat kita gabungkan ke daerah lain. Nanti ada yang nyeleksi untuk diterima ataukah tidak. Nah, nanti bawa data ke sini sekalian cap masjid. Nanti akan diberi ya amplop langsung untuk yang datang ke sini takmir atau wakilnya. Nah nanti tinggal dibagikan kepada yang berhak menerima. Kemudian datang sesuai waktu tadi ya, nanti langsung masuk ke tempat seperti biasa, seperti kemarin lagi ngambil buka puasa ya, lagi ngambil buka puasa ambil di situ ya. Paham nih bapak-bapak? Ibu-ibu paham apa mboten Bu? Nanti ada jenengan kenal takmir, takmirnya nggak hadir saat ini, nanti beritahu. Ye,
beritahu takmirnya, suruh ngambil sesuai nanti bawa data zakat tadi 10 ya, untuk tiap masjidnya tadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Adapun nanti malam Kamis depan karena Idul Fitri libur sekali. Setelah itu malam Kamis berikutnya kita Syawalan Akbar lagi. Jadi libur 1 kali malam Kamis, baru nanti masuk malam Kamis berikutnya lagi ada Syawalan Akbar di sini. Kajian seperti biasa malam Kamis. Jadi malam Kamisnya libur 1 kali. Terus nanti malam Sabtu di Karangrecek tetap ada seperti biasa kajian Sirah Nabawiyah, tarawih barengan saya. Terus setelah itu kajian. Terus nanti hari Sabtunya ada buka puasa bareng di Masjid Al-Azhar Karangrecek. Bagian dekat Wonosari bisa hadir hari Sabtu besok ya, untuk hadiri buka puasa bersama. Kajiannya 4:30 sampai maghrib. Setelah itu buka puasa bareng ya, seperti sudah diadakan 2 pekan yang lalu. Nah, itu pengumuman-pengumuman penting ya, tolong disimak. Adapun tadi Bapak Ibu-ibu, kita sudah siapkan paket itu banyak sekali. Namun banyak juga yang belum dapat. Iya toh? Ada sarung, ada rukoh, itu sudah disiapkan loh, paket itu kita sudah siapkan itu. 1.500 untuk ibu-ibu, terus bapak-bapak itu 500. Kalau kurang, ya berarti ya lebih dari 2.000 jamaah malam hari ini. Mungkin 3.000 kali. Iya. Kepiye meneh. Ya apalagi yang banyak ngomong itu mungkin nggak dapat juga. Iya oleh. Iya paling. Sudah. Mudah-mudahan berikutnya lagi Nji. Insya Allah. Baik, kita lanjut, dibuka buletinnya. Sekarang kita bahas amalan di hari Idul Fitri. Ada 6 amalan. Ya, ada 6 amalan di hari Idul Fitri. Nah, sekarang kita lihat 6 amalan ini. Monggo dibaca. Amalan di hari Idul Fitri. Pertama, disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Lanjut di bawahnya. Mandi ketika itu disunahkan. Yang menunjukkan anjuran ini adalah athar dari sahabat Nabi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri." Nah, lihat disuruh mandi berarti mandi Jumat, mandi pada hari Arafah, ini untuk yang orang wukuf di Arafah. Terus mandi pada Idul Adha, mau pergi sholat Idul Adha. Terus mandi pada Idul Fitri untuk sholat Idul Fitri. Hukumnya sunnah. Kenapa sampai dianjurkan atau disunahkan? Dikarenakan ketika itu kumpul orang banyak, biar nggak kecut. Ya, karena kumpul orang banyak. Pas khutbah Jumat tadi di sholat Jumat, nah ini orang banyak yang hadir. Maka nggak malu-maluin datang. Wah, ini kok ambune ora enak. Wah, kok ini bau ambune kok keringat. Wah, kok ini baunya itu rokok. Wah. Nah itu disunahkan untuk mandi. Terus ada riwayat dari Ibnu Umar. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagai berikut. Yang artinya dari Nafi, ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunahkannya mandi untuk sholat Id. Terus di bawahnya lagi dikatakan dianjurkan karena saat itu adalah berkumpulnya orang banyak, sama halnya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dianjurkan mandi, maka sholat Id pun sama. Nah, ketika itu berkumpulnya orang banyak. Kalau sholat Jumat dianjurkan mandi, maka sholat Id pun sama.
Nah, jadi yang pertama mandi. Mandinya seperti biasa. Kalau mau niatan mandi junub lebih bagus. Artinya mandi besar langsung gitu. Jadi diawali wudhu, terus mandi, guyurkan air ke seluruh badan. Kalau dia cuma bersih-bersih saja, nggak masalah. Yang penting dalam keadaan bersih badan dan keringat ketika melaksanakan sholat Id. Terus yang kedua. Kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Berhias diri ini penampilannya bagus, mukanya ceria, terus badannya wangi, terus pakaiannya bagus apa anyar? Bagus. Anyar plus bagus. Iya. Walaupun cuma dapat lusuran, ya apa-apa. Banyak. Penting gue. Iya, kalau orang ya wes ora beruntung. Terus ada riwayat. Ada riwayat yang disebutkan dalam Bulughul Maram nomor 533. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki baju khusus di hari Jumat dan di saat beliau menyambut tamu. Nabi SAW itu biasanya punya baju khusus. Kalau layani tamu itu ada bajunya tertentu. Kalau untuk sholat Jumat juga punya baju khusus. Nah, sekarang kita lihat penjelasan di bawahnya lagi. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Umar pernah mengambil jubah berbahan sutra yang dibeli di pasar. Ketika Umar mengambilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Ibnu Umar lantas berkata, "Wahai Rasulullah, belilah pakaian seperti ini, lantas kenakanlah agar engkau bisa berpenampilan bagus saat Id dan menyambut tamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu." Pakaian seperti ini membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Nah, kenapa dikatakan tidak mendapatkan bagian di akhirat? Kenapa? Karena pakaiannya sutra. Laki-laki tidak boleh pakai sutra asli. Ya, namun kalau sudah campur dengan bahan-bahan lain beda lagi di sini, atau sutra sintetik beda lagi. Ini sutra asli. Laki-laki nggak boleh, ya, tidak boleh pakai pakaian sutra. Dikatakan inna mahati libasu man la khalaqa lahu. Ini adalah pakaian seperti ini membuat seorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempermasalahkan berpenampilan bagus di hari Idul Fitri. Yang jadi masalah dalam cerita hadis di atas adalah jenis pakaian yang Umar beli yang terbuat dari sutra. Maka kalau laki-laki tidak boleh pakai sutra. Terus juga ada juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil idaini wa yaumil jum'ati." Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Jadi boleh punya pakaian khusus untuk Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat. Terus diriwayatkan pula dari Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa memakai pakaian terbaik di hari Id. Ya, terus aturan berpenampilan menawan di hari Id berlaku bagi pria, sedangkan bagi wanita lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain. Kecantikan wanita hanya spesial untuk suami. Masya Allah. Kecantikan wanita hanya spesial untuk suami. Paham ibu-ibu? Jadi kalau keluar rumah nggak usah ayu-ayu banget. Kalau di depan suami, nah itu baru. Jangan kebalik. Kalau di rumah, ya Allah, hancur lebur. Bercemburan lampu kukus. Pokoknya ambune ki enak banget. Lampu asin. Ambune apa, Pak? Kukus asin. Lampu kukus. Bumbu rupa gitu ya. Macam-macam pokoknya. Sebaliknya di rumah itu yang berpenampilan istimewa.
Nanti lipstikan itu di rumah, Bu. Paham Ibu? Iki dua lipstik apa ora ya iki ya? Oh, kapan-kapan bagi lipstik gratis boleh ya itu ya. Wah, mantap tenan itu ya. Nanti tak kasih makeup gratis tenan gitu. Iya. Oh iya, kasih bapak-bapak atau biar pulang kasih istrinya toh? Mantap tenan itu. Nanti jadi program DS berikutnya insya Allah. Biar bapak-bapaknya betah itu di rumah. Nggak usah buruh lagi Bu ya. Itu belum pernah ya toh? Belum ya? Oh iya, nanti berikutnya ya. Insya Allah. Oh ya, nggak punya bocor nggak usah kasih. Iya, jelas. Iya boleh gitu. Diskriminasi tenang. Delay. Mana ada uang kayak gini? Kok tumben orang kelihatan? Terus ya. Jadi intinya pakaian yang terbaik boleh disediakan. Harus pakaian baru atau tidak? Oh terserah. Ya, jika punya kemampuannya nggak masalah. Yang penting tidak berlebihan, sesuai dengan kemampuan, nggak nyusah-nyusahkan diri. Gitu. Dan ini saya lebih sarankan kalau bapak-bapak untuk anak-anak itu mending jenengan belikan baju dibandingkan belikan mercon. Paham gak ini bapak? Anaknya ki ditukangi mercon terus. Ya, mendingan jenengan belikan baju dipakai terus toh. Mercon gimana coba? Habis. Langsung teh habis. Berbahaya. Yang manfaat mana coba untuk anak? Baju. Mercon tadi mudorotnya besar. Belum nanti dia kena merconnya gimana, salah main bagaimana, bikin ribut lagi. Ribut nggak? Ya. Ribut. Maka mending itu tadi jenengan itu habiskan uang itu anak dibelikan baju itu. Jadi kalau jenengan memanjakan anak misalnya dia minta mercon bilang, "Le, ini nggak akan dibeli. Pokoknya bapak cuma mau beri ya pakaian saja." Gitu aja. Gantikan gitu loh. Mercon tadi diganti baju. Jangan manjakan dengan mercon terus. Nangis men. Ngeyel kok ibu. Ini kok malah sing bae yang ngeyel gitu loh. Padahal bicara kali. Ini sing bae sing ngeyel gitu loh. Sing ngeyel bae. Iya. Dan diingatkan juga, ini warung-warung ini, ya, yang punya warung itu kalau bisa tidak jual mercon. Untung soalnya, kalau saya mau bilang hukumnya, toh, saya mau simpulkan hukumnya haram. Kalau mau bilang, jangan tanyakan fatwanya ke saya, haram jualnya. Saya terangkan itu. Katanya tadi anak tumbas ke ini, jenengan larang pembeli jual tapi nanti mau beli juga. Oh sami awon berarti. Mana manfaatnya coba? Mudarat saja. Belum lagi jual yang merconnya yang suaranya seru sekali. Ganggu lagi. Ada orang yang sakit, ada yang jantungan, ada yang butuh istirahat. Ada yang sholat lagi, ribut aja di luar. Oh, itu. Paham gak apa Ji? Mending belikan baju dibandingkan belikan apa? Mercon. Nah itu, nanti dipikir di rumah. Jadi senangkan anak kayak gitu. Terus makan sebelum sholat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kula min udhiyatihi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Nah lihat, kalau Idul Fitri Rasulullah SAW biasanya makan pagi-pagi dulu. Sudah siap-siap mau pergi berangkat. Apa mau nyantap apa ini? Pagi paling mungkin apa? Kurma ada nggak kurma? Ada. Kurma di Newing ini masih ada nggak? Misalnya ada, wes dibagi ya wes. Nah kurma atau teh misalnya, udang teh, ya. Ada saja yang disantap gitu loh. Mau berangkat ke lapangan. Kenapa kita santap sarapan sebelum berangkat ke lapangan? Biar hari 1 Syawal tadi tidak dianggap puasa lagi. Ya, tidak dianggap lagi apa? Puasa. Coba lihat keterangan di bawahnya lagi. Untuk sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum keluar rumah dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut dan sebagai pertanda pula bahwa hari tersebut tidak lagi berpuasa. Nah, terus Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Fath menyatakan bahwa diperintahkan makan sebelum sholat Idul Fitri adalah supaya tidak disangka lagi ada tambahan puasa. Juga maksudnya adalah dalam rangka bersegera melakukan perintah Allah. Nah, biar tidak disangka lagi ada puasa pada hari tersebut. Terus dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna withran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Nah, makan dengan jumlah yang ganjil. Kalau ada kurma 1, 3, 5 gitu. Kalau tidak mendapati kurma, ada di bawahnya. Kalau tidak mendapati kurma, boleh makan makanan halal lainnya. Nah, makan yang lainnya. Apa berarti? Nasi, ya mungkin sudah siap opor ayam gitu. Wah, enak sekali, masya Allah. Dan ini jadi tanda Bapak Ibu sekalian, 1 Syawal Idul Fitri itu tanda kita kembali tidak puasa. Jadi 1 Syawal itu tanda hari tersebut kita tidak puasa. Puasa yang lamanya sudah dilakukan sebulan penuh, maka untuk 1 Syawal jadi buka puasa besar. Jadi buka puasa besar. Sudah jadi tanda nih, hari itu tidak lagi puasa. Maka 1 Syawal tidak boleh puasa, haram untuk puasa. Itu buka puasa besarnya. Maka apa yang kita rayakan pada hari raya Idul Fitri? Makan-makan. Jadi sebenarnya Idul Fitri itu bukan hari nangis-nangis. Kadang ketemu saudara, sedulur, jaluk maaf, tetangga gitu. Sebenarnya Idul Fitri itu bukan hari nangis-nangis. Saya nggak setuju. Nggak mau saya. Ini hari senang-senang kita pokoknya. Nggak bisa diubah jadi hari berduka cita nasional, nggak bisa. Itu nggak bisa diubah kayak begitu. Itu cuma ada di Indonesia saja. Jadi nangis-nangis yang ada itu cuma ada di Indonesia. Di Arab itu senang-senang itu. Maka kalau di masa Nabi SAW mereka itu seperti punya kebiasaan-kebiasaan, ada yang bersenang-senang ketika itu main rebana. Kalau di masa silam itu ada, namun cuma di waktu tertentu saja. Menunjukkan bahwa hari itu hari sukacita, senang-senang. Ada yang mau pergi rekreasi, ada yang pergi kemana, itu boleh. Wong hari sukacitanya dia kok, karena sesasi penuh sudah berpuasa, beban beratnya itu sudah hilang pada 1 Syawal, dia silakan untuk senang-senang. Jadi kalau jenengan nanya misalnya, Ustadz, hari Idul Fitri itu apakah dihususkan maaf-maafan? Enggak juga. Kalau saya nggak mau khususkan.
nggak khususkan untuk maaf-maafan. Ya, itu cuma kebiasaan uang Indonesia. Pernah nih. Cuma uang Indonesia saja. Dan saya itu baru rasakan itu pas di sini, pas di Jawa. Kalau di Papua itu masya Allah itu jalan-jalan cari makan pokoknya. Keliling semua rumah yang ada satu desa. Apalagi kalau tahu di situ ada duitnya gitu. Datang ke rumah itu, wah ini jenis 10.000, wah datang langsung itu, kenal atau enggak pokoknya datang. Ya. Kalau cuma dikasih minum aja nggak mau, ya, mata duitan. Datang rumah sana, oh itu dikasih 10.000 gitu, datang bertamu, Pak selamat Idul Fitri. Nah habis itu tunggu, apa istilahnya uang apa? Bukan fitrah, apa? Angpau apa ya? Wong Cina itu sebut itu ya. Nah. Jadi dikasih itu tiap orang yang datang. Ya namanya saya senang-senang, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja seperti itu, tidak ada masalah. Kalau di sini tradisinya lain. Ini bukan halal bihalal, jadi kunjungi semua rumah yang ada. Kalau Indonesia Timur seperti itu biasanya. Jadi makan terus. Terus yang keempat bertakbir. Keempat, bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Ketika puasa Ramadan telah sempurna, kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan memperbanyak takbir. Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dalam suatu riwayat disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'til musalla wa hatta yaqdi as-salata fa idza qada as-salata qata'a at-takbira. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak salat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Nah, waktu takbir bisa jadi kalau menurut kebanyakan ulama dari malam hari, malam takbiran. Maghrib masuk mulai bertakbir. Bahkan Imam Syafi'i itu anjurkan habis maghrib, habis isya itu ada takbir di situ. Namanya saja bulan Ramadan sudah sempurna, maka mulai bertakbir. Kalau yang riwayat hadis ini sebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke lapangan. Nah ini jarang dilakukan nih. Dari rumah keluar, jadi dia takbir sendiri. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia jalan sampai ke lapangan itu dia takbir. Nanti ada orang nanti nilai iki wong apa meneh takbir dhewe ora bareng-bareng. Ya itu karena nggak ngaji, nggak tahu, nggak paham. Iki yang benar loh ini. Ya. Itu sudah benar tuh dia keluar takbir. Karena memang kita disuruh untuk menggemakan takbir biar orang tahu oh ini hari raya loh ini. Dari rumah menuju lapangan. Gitu, nanti jenengan praktekkan ya dari rumah menuju lapangan. Kalau ada yang komentar biarin aja. Komentar orang tahu ngaji komentar, orang tahu nang masjid komentar meneh. Wah, nggak usah ikut komentar-komentar orang, cuek aja gue ya kalau zaman ini. Mau komentar apa kayak ini sudah ikuti dalil kok. Yang komentar orang posong nih, wah jelas orang. Terus sekarang lihat cara takbirnya. Ibnu Syihab Az-Zuhri menyatakan bahwa kaum muslimin ketika itu keluar dari rumah mereka sambil bertakbir hingga imam hadir. Nah, terus namun kalau kita lihat dari keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan perintah bertakbir itu dimulai sejak bulan Ramadan sudah berakhir. Berarti takbir Idul Fitri dimulai dari malam Idul Fitri hingga imam datang untuk sholat. Nah, dari malam Idul Fitri hingga sholat Id. Itu kalau pengamalan saking ayat Quran Al-Baqarah 185. Terus takbir. Takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Syaibah
bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, lihat Allahu Akbarnya berapa kali itu? Dua yang awal. Terus ada keterangan di bawahnya lagi. Kalau lafaz Di atas takbir Allahu Akbar ditemukan sebanyak 2 kali. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah pula disebutkan dengan sanad yang sama dengan penyebutan 3 kali takbir. Nah, maka 2 kali takbir boleh, 3 kali takbir juga boleh. Jangan protes. Ini kadang ada masalah sepele kayak gini jadi ribut itu di warga. Ada yang 2, terus ada yang mau 3, tukaran menesak masjid. Wah Pak, itu yang benar itu cuma 2 saja. Masa cuma 2 dan 3 aja 2 kali takbir, padahal cuma lafaz biasa lagi. Itu sudah jadi tukaran itu, ribut saja. Masalah sepele loh ini. Mau 2 boleh, mau 3 juga boleh. Terserah yang mana. Kalau mau kompak ya sudah sepakat ya semuanya 2 aja ya sudah semuanya 2. Oh ini sepakat 3 ya wes 3, wes bareng. Kan kompak. Daripada sendiri-sendiri gitu. Terus artinya di sini 2 atau 3 kali takbir sama-sama boleh. Nah, sama-sama boleh. Terus Syekhul Islam menerangkan bahwa jika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, itu juga diperbolehkan. Cuma Allahu Akbar saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu aja terus. Boleh. Terus disyariatkan bertakbir dilakukan oleh setiap orang dengan menjaharkan, mengeraskan bacaan takbir. Ini berdasarkan kesepakatan 4 ulama madhab. Jadi dijaharkan itu yang dianjurkan. Kalau ibu-ibu liris saja, tapi kalau bapak-bapak dijaharkan. Nah, dijaharkan ini tidak perlu macam-macam. Ya, mau pakai rebana, mau pakai apa lagi? Alat musik apa? Biasanya itu. Drum band apa lagi? Beduk apa lagi? Botol aqua juga ada. Wah, mau macam-macam nggak perlu, sederhana saja. Kita baca cuma sederhana saja. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, sudah dapat pahala itu. Ngapain repot-repot pakai tenaga? Ngapain repot-repot pakai keliling-keliling suara besar, pakai alat musik semuanya turun. Sound system, tua-tua semuanya keluar itu. Pakai mobil pick up. Terus keliling, iya tak? Ya. Terus sudah kayak begitu, ora sholat ngisa, terus begadang sampai malam, ora sholat subuh. Ora sholat id. Kuilu. Wah, ada yang enggak sholat id loh, itu ada. Herannya gitu itu loh. Malam itu tenaganya semua habis itu. Ayo takbir gitu. Nah, berkeliling sampai jam 2 malam. Ya, sholat subuh. Mau agungkan Allah di mana coba itu? Katanya Allah Maha tahu. Ya Allah tahu kamu nggak sholat. Itu biasa aja, jenengan biasa aja, ya. Ini di masjid ini suara keluar gitu misalnya, biasa aja kayak gitu, nggak macam-macam. Wah, itu sudah dapat pahala itu. Gua pakai acara-acara tertentu, ritual-ritual tertentu, sudah itu selesai itu, sudah dapat pahala. Terus sekarang yang kelima, saling mengucapkan selamat disebut at-tahni'ah. Termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Selamat di sini baiknya dalam bentuk doa seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Ucapan seperti itu sudah dikenal di masa salaf dahulu. Nah, lihat riwayatnya dari Jubair. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Nah, lihat, kalau bertemu pada hari raya baik Idul Fitri dan Idul Adha, ucapkan apa? Doa. Apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian, gitu. Artinya doa supaya amalan-amalan di Ramadan itu diterima.
Terus Imam Ahmad rahimahullah berkata, Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak mengapa, boleh saja satu sama lain di hari raya Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum itu ucapan yang boleh. Namun ucapan selamat di hari raya sebenarnya tidak diberi aturan ketat di dalam syariat kita. Ucapan apapun yang diutarakan selama maknanya tidak keliru, asalnya bisa dipakai. Mau pakai ucapan selamat hari raya, terus kalau bahasa Jawa ini apa? Sugeng Riyadi, mau pakai minal aidin wal faizin, boleh-boleh saja. Namun kadang itu kita itu salah kaprah. Minal aidin wal faizin artinya apa? Pak, minal aidin wal faizin artinya apa? Gak tahu. Apa? Biasanya di iklan terus apa? Minal aidin wal faizin yang isore apa lagi? Nah, kue dihapusi kue iklan itu. Kan ada tuh kalau minal aidin wal faizin di bawahnya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Wah, itu iklan-iklan itu terlalu ngawur itu, dikira itu orang itu artinya yang bagian bawah. Itu bukan artinya. Minal aidin itu kembali. Kita itu telah kembali dan raih kemenangan itu. Ya mudah-mudahan kembali jadi lebih baik. Orang kembali rusak meneh. Dulu malah sholat, Ramadan rajin sholat, balik meneh malah sholat. Ya. Jadi makna yang bagus ya, kembali jadi lebih baik. Ya, gitu. Terus sekarang yang keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Nah, gampangannya itu kalau jalan kayak gini nih, lewat sebelah barat, pulangnya ke timur. Namun kalau jalannya ya gerkui, ya sudah gimana lagi? Mau putar-putar mana coba? Enggak bisa, kanan kiri aja sudah, beda aja situ. Ya, namun kalau bisa dengan jalan seperti itu, tujuannya diantaranya supaya yang pertama menegur banyak orang. Terus yang kedua supaya lewat jalan yang berbeda tadi dicatat tempat yang dilewati dalam ibadah itu banyak. Karena dalam ayat disebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbar. Pada hari ini yaitu hari kiamat, bumi akan bicarakan apa yang ia lihat. Oh, dia lihat si A ini pergi ketika itu lewat ini, pulangnya lewat ini. Oh, berarti tempat yang dilihat itu makin banyak. Dan untuk sholat Id, berapa rakaat sholat Idul Fitri? 2 rakaat. Dan nanti ada 7 takbir tambahan untuk rakaat pertama, ada 5 kali takbir tambahan untuk rakaat kedua. Kalau untuk 7 takbir tambahan, kita takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Langsung baca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Setelah itu baru takbir tambahan. Berapa kali tadi? 7 kali. Allahu Akbar. Setelah itu nanti mau takbir keduanya ya. Nah, mau ke takbir kedua baca zikir. Zikirnya terserah. Biasanya kita itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus takbir malih. Allahu Akbar. Sampai 7 kali takbir. Setelah itu baca ta'awud, setelah itu baca bismillah, setelah itu al-fatihah. Di rakaat pertama dianjurkan baca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Terus lanjutkan rakaat pertama sampai sujud kedua, langsung bangkit ke rakaat kedua. Rakaat kedua tadi ada 5 kali takbir tambahan. Kita bangkit dulu dari sujud. Untuk takbir kedua berdiri. Allahu Akbar, takbirnya 1. Setelah itu hitung lagi 5 takbir tambahan. Tambah yang 1 tadi jadi 6. Ya, jadi takbir lagi seperti tadi, seperti rakaat pertama.
Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu lanjut sampai 5 kali takbir, terus baca Al-Fatihah, terus baca surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Itu kalau bisa imamnya hafal. Setelah itu lakukan rakaat kedua, yang lainnya seperti biasa. Setelah sholat 2 rakaat tadi, imam kemudian berkhutbah. Mau dengan khotib berbeda juga bisa, namun dari dulu biasanya yang jadi imam itu jadi khotib lagi. Nah, khotib Id dia bagusnya memilih 2 kali khutbah. Karena para ulama itu sampai katakan sepakat, ada yang mengatakan sepakat khutbah itu 2 kali khutbah. Maka kalau saya sendiri lebih cenderung pada 2 kali khutbah seperti khutbah Jumat. Nah, untuk bapak-bapak yang ingin dapat khutbah Idnya, sebenarnya sudah ada di internet. Nanti coba saya buatkan satu, nanti bisa manfaatkan, nanti tinggal ngambil di pesantren saja. Nanti saya perbanyak untuk materi khutbah Id tadi. Mudah-mudahan bisa segera diambil antara Jumat atau Sabtu besok. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mugi-mugi manfaat. Baik, nanti diingatkan malam Sabtu tetap ada kajian di Karangreje. Untuk hari Sabtu, kajian di Karangreje lagi untuk buka puasa. Materinya tentang penyaluran zakat. Minggu pagi tetap ada kajian sahur jam 3 terakhir. Belum boleh pulang. Niki dereng rampung nih. Ibu-ibu belum boleh pulang. Ibu-ibu belum boleh pulang. Awas bubar ya. Mohon penjelasan cara menghitung pendapatan kita, apakah zakatnya dari keseluruhan atau gaji pokok saja? Apakah dikurangi kebutuhan pokok kita terlebih dahulu? Nah ini, saya ini ada, tadi saya lihat aturan dari Basnas. Saya masih kurang setuju dengan aturan dari Basnas. Karena Basnas menganut pendapat Yusuf Qaradawi, dan Yusuf Qaradawi pendapatnya ini saya nganggap ini bid'ah dalam masalah zakat. Yaitu tentang zakat profesi. Zakat profesi para ulama itu sebut ini bid'ah dalam masalah zakat. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa zakat itu ada kaitannya dengan harta simpanan, ada kaitannya dengan penghasilan. Penghasilan nantinya zakatnya dianggap seperti hasil pertanian, setiap kali panen nanti keluarkan. Basnas itu putuskan nisabnya itu 5,2 juta gitu. Baru berarti nanti ASN itu nanti yang kena zakat 5,2 juta akan dilayani setiap bulan untuk diambil zakatnya tadi. Namun saya kurang setuju. Kurang setuju gimana? Apa yang jadi istihad Yusuf Qaradawi ini pendapat ulama belakangan dan tidak dianut dari masa Nabi SAW, para sahabat dan masa selanjutnya. Maka saya katakan tadi ini bid'ah modern dalam masalah zakat. Yang tepat apa? Zakat itu Nabi SAW suruh keluarkan di luar kebutuhan pokok. Aparatur negara dapat gaji langsung, kebutuhan pokoknya masih ada. Ini bukan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian harusnya zakatnya kenanya 10%. Ada PNS berani keluarkan 10%? Gak ada yang berani. Dia cuma berani 2,5%. Kok bisa disamakan dengan zakat pertanian terus persenannya ambil 2,5%? Logikanya dari mana? Dari Yusuf Qaradawi kayak begini. Makanya dari dulu saya nggak setuju ini. Sampai saya buat buku, pendapatnya saya nganggap keliru fatal. Walaupun saya punya bukunya tentang masalah zakat, ada 2 jilid itu. Namun pendapatnya keliru. Nah ini yang dipakai oleh Basnas. Pertama, pendapatnya terlalu memaksakan diri. Pegawai itu punya kebutuhan banyak. Yang pegawai itu punya kebutuhan apa saja kalau dapat gaji coba? Apa saja? Kebutuhan sehari-hari nje, terus kebutuhan nyicil nje, ada kebutuhan dadaan lagi.
Gimana kalau 1 bulan langsung habis coba? Nggak diperhatikan, terlalu memaksa. Mudah-mudahan Basnas dengar ini. Dan beberapa ustadz nggak setuju dengan ini. Terus kalau ditarik, dipaksakan pada PNS, ya alhamdulillah saya tadi dengar dia tetapkan kalau sudah mencapai 5,2 juta aman berarti. Namun tadi masalahnya tiap bulan harus ditarik seperti ini. Kalau ditarik ya sudah. Saran saya jadikan itu sodako, nanti setiap tahun keluarkan lagi 2,5%. Itu lebih aman. Adapun kalau dikatakan nanti zakat ini dipakai untuk pembangunan infrastruktur, Basnas sudah klarifikasi itu tidak untuk pembangunan infrastruktur. Jadi ada yang isu yang nggak benar itu tersebar. Jadi yang benar Basnas tidak salurkan untuk pembangunan jalan, pembangunan apa itu enggak. Ya, jadi yang banyak tersebar isu-isu di masyarakat isu nggak benar. Jadi saya luruskan juga karena Basnas terangkan langsung. Saya dengar langsung. Ya, jadi intinya bagusnya bayar tiap tahun, dipakai dulu gajinya yang ada, sisa misalnya mau pakai patokan bulan Ramadan ini untuk bayar, berarti nanti lihat di bulan Ramadan berikutnya itu ada sisa berapa, sisa itu yang dikeluarkan. Kalau zakat pertanian memang bukan hitung sisa, dapat gaji berapa langsung. Namun nggak pas kalau disamakan dengan pertanian. Untuk imam sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, apakah yang jadi imam orang yang sudah dikenal di masyarakat tapi bacaannya kurang tajwidnya bermasalah, atau tetap mengedepankan kefasihan dalam bacaan Quran? Bagusnya yang fasih baca Al-Fatihah terutama. Imam sholat Id lebih mengedepankan menghargai seorang untuk jadi imam meski tajwidnya terutama Al-Fatihah bermasalah, atau tetap mengedepankan kefasihan, tetap cari yang fasih. Apa hukumnya menyebarkan ilmu yang salah walaupun niatnya benar, seperti kasus penolakan vaksinasi? Orang yang nolak vaksinasi itu masih kurang sekolah aja, harus belajar lagi. Jadi kalau ada yang di Gunung Kidul menyebarkan isu nggak benar tentang vaksinasi, kurang info. Sinau dulu baru nyebar info. Kapan-kapan pengen debat lah, kita duduk satu majelis gitu, debat dengan dia gitu. Biar mau tahu keilmuannya bagaimana gitu loh. Dia paham vaksin dari sisi apa. Saya ingin bertanya tapi di luar tema. Bagaimana hukum USG kehamilan? Mungkin ini aja Ustadz. USG kehamilan boleh atau tidak? Boleh saja. Apa masalahnya juga? Hah? Bayinya, walaupun ini mungkin dalam masalah kelahiran itu dalam perkara goib, namun juga kan alat tadi tidak mendeteksi semua. Cuma tahu, oh ini dari bentuk bisa tahu, oh ini laki-laki, ini perempuan, oh ini sehat gitu. Posisi bayinya bagaimana, kepalanya itu bagaimana gitu. Bukan untuk memastikan nanti rizkinya bagaimana, ya. Terus nanti hidup atau tidak begitu. Dia nggak pastikan kayak gitu, dia nggak pastikan kayak tadi. Dia cuma pastikan saja yang nampak gitu. Bagaimana kalau sholat Id takbirnya kurang atau lebih? Boleh saja, tidak masalah. Bolehkah membagikan zakat mal sendiri tanpa harus lewat panitia masjid? Boleh saja. Cari sedulur dekat. Itu yang lebih utama daripada orang jauh. Cari yang ada. Oh ini orang Palian nih, dia ambil harta di Palian, maka salurkan di Palian juga. Cari sedulurnya yang paling dekat. Selang salurkan di Selang, Warak salurkan di Warak gitu. Apa? Sumber. Ya ada orang sugihnya nggak di sana? Ada. Ambil harta dari situ, kembalikan di situ juga. Bagaimana kita tahu kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya wes banyak ibadah saja, nggak usah cari tahu jenengan dapat atau enggak. Nggak ada tanda khusus loh. Nanti dapat Lailatul Qadar wajahnya jadi putih, berseri, bersinar, ceria, nggak ada. Yang irengnya tetap ireng, nah tuh. Nggak ada berubah apa-apa. Tandanya pun nanti baru muncul pagi.
matahari terbit tidak terlalu terang gitu. Nah, itu setelah malamnya itu Lailatul Qadar, paginya itu baru ketahui. Nah, jenengan yang penting banyak ibadah saja sudah cukup. Yang masalah nggak dapat Lailatul Qadar itu adalah ketika tidak ada ibadah di akhir-akhir Ramadan. Puasa di bulan Ramadan disempurnakan setelah membayar zakat. Apakah seorang yang berpuasa lalu tidak bisa membayar zakat, puasanya tidak sempurna? Kalau punya uzur, puasanya ditunda setelah Ramadan, itu punya uzur namanya, boleh. Seorang yang tidak sholat, tidak berpuasa, tetapi mampu bayar zakat, diterima atau tidak zakat tersebut oleh Allah. Tidak sholatnya kenapa? Kalau malas, zakatnya tidak diterima. Gitu aja jawabannya. Ini tanya tentang Nabi Isa, saya belum bisa jawab. Apabila berwudu dengan air pada bak atau wadah atau untuk mengambil airnya memakai tangan langsung, apakah dibolehkan? Dan sisa airnya dimasihkan boleh untuk bersuci lagi? Secara hukum masih boleh, airnya juga masih suci. Apabila anak memberi uang pada orang tua, apa termasuk memberi nafkah pada keluarga? Pada orang tua sendiri itu namanya memberi nafkah. Amalan apa yang paling afdol pada saat itikaf Ustadz? Perbanyak ibadah, sholat, ada baca Quran, ada zikir, ada doa. Saya punya usaha perdagangan tapi belum ada 1 tahun. Tapi sebelumnya saya sudah pernah berdagang. Dan saat ini saya berdagang dengan tempat dan barang dagangan yang berbeda. Apakah saya sudah harus mengeluarkan zakat harta? Coba nanti ikut kajiannya di Karangrecek saja ya ini ya. Ada ini pembahasannya. Terpenuhi nisab, terpenuhi haul. Kalau uang kita belum mencukupi nisab, tapi barang dagangan kita sudah mencukupi nisab, kena zakat barang dagangan. Nanti ikuti kajian saya tentang zakat aja khusus. Karena di sini kalau saya jelaskan ini banyak yang belum kena kewajiban zakat. Ini percuma tak bahas. Ustadz, yang ingin saya tanya, apa yang dimaksud taraweh? Karena selama ini saya belum paham Ustadz. Lalu kemudian apa bedanya sholat taraweh dengan qiyamul lail? Sholat tarawih itu khusus qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan nggak ada tarawih lagi. Yang ada sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Kalau tahajud diawali dengan tidur malam. Bagi awat yang tidak puasa karena halangan, lalu kemudian untuk menebusnya lebih utama diqadha atau bayar fidyah. Bayar fidyah itu nanti kalau sudah sepuh nggak bisa kuat lagi puasa. Namun kalau wanita haid, kalau nggak puasa nyaur puasanya tadi, nggak bisa ganti dengan fidyah. Enak banget. Pada saat sholat jamaah, apakah makmum ikut baca Al-Fatihah atau tidak? Cukup mendengarkan bacaan imam. Mau membantu anak yatim disiapkan pada bulan Ramadan tapi memberikannya setelah Idul Fitri, bagaimana pahalanya? Pahalanya lebih besar pada bulan Ramadan. Bacaan setelah tayat akhir, min adzabi jahannam dulu atau min adzabil qabri dulu? Dua riwayat ada berbeda di sini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Oh, berarti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Adzabi jahannam terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Satu malam Kamis libur nggih. Nanti malam Kamis berikutnya lagi baru masuk seperti biasa. Kemudian nanti di DS itu ada open house. Kan Rebu nanti Idul Fitri. Nanti untuk orang luar wara nanti bisa datang ke DS hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Jamnya jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nanti akan diumumkan di grup ya, biar sesuai jadwal nanti datangnya. Demikian, mugi-mugi Ramadan kita penuh berkah, setiap amalan kita di bulan Ramadan diterima dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.